Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sahibu saffatiz zubat wa innama yasihhu tadhhirun bima utliqa la musta'malin wala bima bitahirin mukhalitin taghayyaran itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi wastathni taghyiran bi'udin sulbi aw warakin aw tuhlubin aw turbi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Zubat, wa innama yasihu tadhhirun bima'in utliqah atau ma'in mutlak, yaitu sah kita bersuci dari hadas ataupun najis yaitu dengan air mutlak, air yang tidak dibatasi dengan satu nama. La musta'mal, bukan air yang musta'mal. Wala bima bitahirin mukhalitin taghayyaran itlaqal ismi ghayyara, atau juga tidak dengan bersuci menggunakan air yang dicampuri dengan perkara yang suci, cuma mukhalid. Artinya mukhalid tidak bisa dipisah antara airnya dan campurannya. Tidak bisa dipisah, yang dapat merubah daripada nama aslinya sebuah air tersebut, ya, baik itu taghayyurnya, berubahnya itu fi ta'mihi, di dalam rasanya, au rihihi, atau di dalam baunya, au launihi, atau di dalam warnanya, ya. Wastasnih taghyiran bi'udi sulbi. Sekarang dikecualikan, yakni tidak apa-apa bersuci memakai air yang berubah, cuma berubahnya yaitu dengan mujawir. Contoh seperti bercampur dengan air yang ada kayunya, misalkan saking lamanya hingga berubah warnanya, atau warokin, ya, atau daun misalkan, au tuhlub, atau lumut, atau turbi, atau debu, seperti air yang keruh. Air yang keruh itu tidak apa-apa, saya leko, ya, itu tidak apa-apa berwudu dengan air yang itu. As-salis, yang nomor 3, al-ma'u an-najisuh, yaitu air yang najis. Awil mutanajjisuh, atau air yang kena najis, ya, sama saja. Wa huwa alladzi najusa liwuqu'in najasati fihi. Yang dinamakan mutanajjis adalah air yang najis karena ketiban atau kejatuhan daripada sebuah najis terhadap air tersebut. Itu mutanajjis. Sekarang halatu wuqu'in najasati fil ma', keadaan tingkah jatuhnya atau bercampurnya, tibannya sebuah najis terhadap air. Itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, idza kanal ma'u qalilan. Yang nomor 1, apabila airnya itu sedikit. Yang dimaksud sedikit di sini dunal kullataini, yaitu tidak sampai 2 kullah. Maka 2 kullah di sini 217 liter, ya, secara anunya langsung 217 liter. yakni air yang kurang dari 217 liter itu dinamakan air qalil atau air sedikit. Ya tanajjazu mutlaqan bi mujarradi wuqu'in najasati fihi, yaitu najis secara mutlak, artinya baik berubah ataupun tidak berubah apabila ketiban atau kejatuhan najis, barang najis, kecampuran najis, maka langsung berubah menjadi najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah sama sekali, kalau airnya tadi itu tidak sampai 2 kullah, ya, tidak sampai 2 kullah. Adapun air yang sudah nyampe 2 kullah, maka itu nanti dilihat. Kemudian yang kedua permasalahannya, idza kanal ma'u kasiron, apabila airnya banyak, ai kullataini, nyampe 2 kullah, fa aksaroh, maka lebih, ya, ini paling sedikit 2 kullah dan seterusnya. Fala yatanajjazuh, maka air tersebut yang kecampuran najis tapi lebih daripada 2 kullah atau 2 kullah, maka tidak najis, ya,
tidak najis. Cuma illa idza taghayyara, kecuali apabila berubah maka menjadi najis. Apanya yang berubah? Launuhu, warnanya berubah. Misalkan najisnya warna merah, airnya bening, kemudian ada sedikit warna merah pada air tersebut, maka itu namanya berubah secara warnanya, maka najis walaupun lebih daripada 2 qollah. Au ta'muhu, atau tidak berubah warnanya tapi berubah rasanya. Ya, rasanya berubah. Asalnya misalkan najisnya itu asin, kemudian airnya berubah kok agak asin rasanya, maka itu berubah secara rasanya. Aurihuhu, atau berubah baunya. Misalkan warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, tapi baunya berubah. Berubah menjadi asin, pesing, bau dan semacamnya. Walau taghayyuran yasiron, walaupun perubahannya itu berubah sedikit. Apabila salah satu di antara 3 sifat air itu berubah, warna, rasa, dan baunya, walaupun sedikit, maka air yang lebih dari 2 qollah sekalipun itu dihukumi najis. Wa ammal ma'i, sekarang kalau air, kalau benda cair seperti minyak, misalkan mentega, jenang, misalkan pokoknya yang cair, idza waqa'at alaihi najasatun fahukima, atau fanahkumu binajasatihi wa in kana katsiran wa lam yataghayyar. Adapun kalau barang yang cair seperti minyak tadi, minyak kelapa dan semacamnya, apabila ketiban najis maka dihukumi najis, baik itu banyak, yakni lebih daripada 2 qollah, walam yataghayyar, baik itu berubah ataupun tidak berubah, itu tetap najis kalau ma'i. Makanya hati-hati, kecuali jamid nanti seperti mentega misalkan atau jenang, maka dibuang najisnya dan di sekitarnya saja, maka yang lain itu suci dan boleh dikonsumsi. Tapi kalau ma'i cair, maka najis semua itu hukumnya. Berubah ataupun tidak berubah, sedikit ataupun banyak, lebih daripada 2 qollah, itu tetap najis. Wal kullatani lughatan, yang dinamakan kullah di sini secara makna lughawi, secara bahasa, yaitu al jarratani al azimatani, guci, 2 guci yang besar, 2 tong besar, misalkan seperti itu. 2 guci ya, 2 guci ya, atau tong yang ukuran kecil, yang kalau dikumpulkan dari 2 guci tadi, 2 tong tadi, mencapai 2 qollah. Wa syar'an, menurut ilmu syara', menurut pengertian secara syara' atau istilah, ma waznuhu 500 ritlin bagdadiyin, yaitu yang dinamakan 2 qollah itu adalah air yang timbangannya itu mencapai 500 ritil bagdadi, atau mencapai 565 ritil tarim, ya, tarim Yaman. Wabil maqayisil hadisah, dan dengan timbangan yang baru seperti sekarang ini adalah 217 litron. 217 litron, liter takriban secara perkiraan, kurang lebihnya seperti itu, 217 liter. Wa huwa ma yusawi 'asyratan katin, yaitu 217 liter ini kalau diwadai tangki, ya, tangki yang kecil ini sampai 10 tangki. Kalau tong-tong yang besar itu ya tidak sampai. Pokoknya intinya yes 217 liter. Sebagaimana kata ulama, wal kullatani 'ashratun minat tanki kadza ata tahriruhu bi ghairi syaki. Yaitu 2 qollah adalah 10 tangki. Ketetapannya atau konsep ini tanpa adanya keraguan, tapi tangkinya juga dilihat ukuran besar kecilnya berapa. Intinya paling mudahnya secara ukuran itu 217 liter. Atau kalau secara ukuran, ya, secara ukuran itu panjang, lebar, tinggi, dalamnya itu murabba per 4, itu persegi 4, itu ukurannya 60 cm semua. Dalamnya ini ya, ada jeding, itu yang diukur itu dalamnya. Jadi lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, tingginya, dalamnya 60 cm semua. Itu ukuran pas ngepres air, itu ukurannya
60 cm semua dinamakan 2 qollah. Kurang sedikit itu ya kurang sudah. Makanya kalau buat tempat air jangan terlalu kecil atau ngepres, harus dilebihkan. Sekiranya kalaupun dikurangi itu tetap masih 2 qollah. Masailu fil ma'il mutanajjis. Sekarang beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan air yang terkena najis. Yang pertama, idza kana al-ma'u kasiron. Apabila airnya banyak, ya, wa waqa'at fihi najasatun, dan ketiban atau kejatuhan najis. Airnya banyak, maksud banyak seperti tadi yaitu lebih daripada 2 qollah. 2 qollah atau lebih. Walakin syakakna, tapi kita ragu. Hal taghayyar amla, apakah air itu berubah atau tidak? Karena kalau air 2 qollah itu berubah menjadi najis, ya, itu kalau berubah. Kalau tidak berubah ketiban najis tapi 2 qollah atau lebih, maka itu tidak najis. Nah, sekarang kita ragu apakah air itu berubah ataukah tidak setelah ketiban najis yang lebih 2 qollah tadi. Kita ragu. Hal tajuzut taharatu bih, apakah boleh kita toharoh bersuci dengan air yang kita ragukan ataukah berubah atau tidak tadi, air 2 qollah yang ketiban najis, apakah boleh kita bersuci? Naam, jawabannya boleh. Tajuzut taharatu bih, boleh kita bersuci dengan air tersebut karena kita ragu kan apakah berubah atau tidak, padahal airnya adalah 2 qollah atau lebih. Kenapa? Li'anal aslah fihi at-taharatu, karena aslinya itu adalah suci. Apabila ragu, tidak bisa dilihat warnanya apakah berubah atau enggak, baunya juga dicium berubah atau tidak, kita ragu. Kemudian rasanya juga seakan-akan tidak ada bedanya, kita tidak tahu, kita ragu. Maka boleh kita bersuci dengan air yang seperti itu. Yang kedua permasalahan, idza kanal ma'u kasiron. Sekarang kalau airnya banyak, ya, airnya banyak yakni 2 qollah atau lebih, wa taghayyarah, dan airnya itu berubah, yang 2 qollah tadi berubah. Walakin syakakna, tapi kita ragu, ya, hal taghayyuru bitahirin au binajizin, berubahnya itu disebabkan karena bercampurnya perkara yang suci ataukah bercampur dengan perkara yang najis, kita tidak tahu, padahal 2 qollah dan berubah, ya. Kalau bercampur dengan najis sudah pasti najis, tapi ini kita ragu, tidak mengetahui 50-50 antara najis dan sucinya. Maka bagaimana? Fama hukmuhu, hukumnya bagaimana? Nahkumu bitaharatihi, kita menghukumi hukumnya tetap suci. Kenapa? Li'annal aslah fil ma'i at-taharatu, karena aslinya di dalam air adalah suci. Karena 2 qollah, dan walaupun berubah, kita kan masih ragu apakah perubahannya dengan perkara yang suci ataukah perubahannya dengan perkara yang najis. Permasalahan yang ketiga, idza kanal ma'u kasiron, apabila airnya banyak, ya, lebih dari 2 qollah, wa taghayyara binajizin, dan berubah dengan perkara najis. Airnya banyak, berubah dengan perkara najis. Tapi summa ba'da fatratin syakakna, setelah beberapa waktu syakakna, kita menjadi ragu. Hal zala at-taghayyur amla, apakah perubahan itu sudah hilang ataukah perubahan itu masih ada, kita ragu. Famal hukmuh, maka bagaimana sekarang hukumnya? Nahkumu binajasatihi, kita menghukumi itu hukumnya najis. Li'annana tahaqqaqna an-najasatah, karena kita meyakini itu asalnya adalah najis. Karena walaupun 2 qollah berubah dengan perkara yang najis, maka itu menjadi najis. Walaupun setelah beberapa waktu kita ragu apakah hilang perubahannya tadi yang menyebabkan najisnya ataukah tidak hilang. Nah, maka bagaimana hukumnya? Di sini menurut Ibnu Hajar, ya, itu Imam Ibnu Hajar itu tetap najis. Tapi wa indar Ramli ya'udu tahuron, menurut Imam Ramli maka itu kembali menjadi suci, karena yaitu tadi perubahannya walaupun dengan perkara yang najis itu kita ragu, tidak kelihatan sudah perubahannya. Selanjutnya, al-ma'ufuatuh minan najasati fil ma'i. Sekarang beberapa kemafuan, keringanan, yakni dimaafkan dari najis-najis yang terjadi pada air.
yu'fa fil ma'i wal ma'i anin najasati allati la yudrikuhu tarfu. Dimaafkan, ya, dimaafkan di air dan di benda cair. Dimaafkan dari apa? Dari najis yang najis tersebut la yudrikuhu tarfu, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ail basarul mu'tadil, yaitu penglihatan yang sedengan atau standar, tidak terlalu tajam, ya, pakai alat mikroskop atau alat kacamata atau apa, tidak pakai, tidak rabun juga, tidak buta, tidak rabun, min plus dan semacamnya. Seperti itu, yakni penglihatan secara normal, standar itu dilihat, ya, tidak kelihatan najisnya, maka air itu yu'fa, ya, dimaafkan. Kemudian yang kedua, wal maitatil lati la damalaha sailah. Air atau ma'i, benda cair yang ketiban bangkai hewan yang mati, tapi hewannya tadi la damalaha sailah, tidak ada darahnya yang mengalir. Artinya alladzi idza syukka minha adwan lam yasil damuha. Kalau disikar, misalkan ya, disembelih, disikar, maka hewan tadi tidak mengeluarkan darah, kadubab, seperti lalat. Lalat tiban kepada teh misalkan, atau lalat tiban kepada minyak, itu bagaimana hukumnya? Maka itu termasuk ma'fu. Tapi bisyarto ini dengan dua syarat, dimakfunya tadi, dimaafkannya tadi. Apabila tidak memenuhi dua syarat ini, maka menjadi najis, ya. Yang pertama syaratnya Allah yakuna bi fi'lihi, harus tidak dengan perbuatannya sendiri. Jadi datang sendiri itu lalatnya itu. Tapi kalau lalatnya sampean yang meletakkan ke dalam teh atau ke dalam kopi atau ke dalam minyak, maka itu berubah menjadi najis, karena yakunu bi fi'lih. Jadi syaratnya harus tidak dengan disengaja di dalam meletakkan hewan tadi atau lalat tadi. Yang kedua syaratnya wa alla tughayyiruh ma waqa'at fihi. Hewan yang mati tadi harusnya, atau lalatnya harusnya itu tidak merubah kepada warnanya air atau benda cair yang ketibanan tadi. Kalau tadi misalkan air putih, ya, setelah ketiban lalat berubah menjadi coklat, berubah menjadi hitam, walaupun tanpa perbuatan kita, yakni lalatnya datang sendiri, maka najis. Ya, maka najis. Misalkan teh ketiban lalat, loh kok banyak lalatnya sampai ada 5 atau 10 dan berubah menjadi hitam misalkan seperti warna kopi, maka itu menjadi najis walaupun datangnya lalat tersebut datang sendiri. Maka kata Syekh Zubat, wastasni maitan damuhu lam yasili aw la yura bitarfi lamma yahsuli, yaitu dikecualikan, yakni tidak najis atau ma'fu apabila air atau ma'i, benda cair, ketiban bangkai yang tidak mengalir darahnya, atau ketiban najis yang tidak kelihatan oleh mata. Kemudian pembahasan selanjutnya, turuku tathhiril ma'in najisi. Sekarang cara, ya, cara atau jalan untuk mensucikan air yang najis. Air yang mutanajis, bagaimana cara bisa mensucikan atau suci kembali air tersebut? Yakunu tathhiruhu bisalasi turukin. Bisa suci, ya, bisa suci air yang najis atau mutanajis tadi dengan 3 jalan, dengan 3 cara. Yang pertama, ayatuhuru binafsi, bisa menjadi suci dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Ayyazulut taghayyuru bitulil muksih. Hilang misalkan tadi air 2 kolah, kemudian ketiban najis dan berubah, ya, dan berubah. Ditinggal lama loh, perubahannya tadi hilang, asalnya misalkan warna merah menjadi warna merah, kemudian berubah menjadi bening kembali dengan lamanya diam air tadi, maka itu suci, ya, maka suci. Wadzalika idza kana kullataini fa aksara, dan ini bisa terjadi suci apabila airnya itu 2 kolah atau lebih. Karena kalau 2 kolah menjadi najis itu apabila berubah. Kalau tidak berubah maka tidak najis walaupun ketiban najis. Ya, berubahnya salah satu sifat yang 3 tadi. Tapi kalau airnya sedikit walaupun tidak berubah
Kalau ketiban najis, maka itu langsung otomatis menjadi najis, ya. Maksud sedikit tadi tidak sampai 2 kolah, tidak sampai 217 liter. Yang kedua, jalan sucinya air yang najis, ayat hura bi idafatil ma'i alaihi, yaitu bisa suci dengan ditumpangi lagi, ditambahi air lagi, ya. Wa yakuna ba'da dzalika kullataini fa aksar, setelah ditambah air menjadi 2 kolah atau lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukasarah, ini dinamakan metode mukasarah. Ya, ini menambah banyak, ya, ditambahi menjadi banyak. Asalnya misalkan 200 liter kan kurang 17 liter, ya, untuk mencapai 2 kolah. Ketiban najis berubah tidak berubah itu hukumnya najis, ya. Kemudian ditambahi 17 liter atau 20 liter. Setelah ditambahi, loh kok tidak ada perubahan tadi, atau memang tidak berubah misalkan, kan najis. Tapi kalau ditambahi air 20 liter, 17 liter, kemudian itu menjadi suci, ya, menjadi suci. Tapi wala yadhuru bi idafati najizin alaihi, tidak menjadi suci dengan ditambahi perkara yang najis kabaulin. Misalkan tadi kurang setengah liter, kemudian sampean kencing, ya, kencing setengah liter, ditambahkan kepada air yang kurang 2 kolah yang ketiban najis, ditambahi dengan air kencing misalkan, walaupun nanti tidak berubah bau, rasa dan warnanya, tapi karena ditambahi dengan najis, maka itu tidak menjadi suci. Yang ketiga, ayat hura binuqsanil ma'ih, yaitu bisa menjadi suci dengan dikurangi air, ya. Airnya dikurangi, misalkan tadi 300 liter, kemudian dikurangi 2 timba, 3 timba, kemudian asalnya 300 liter, itu berubah warnanya karena bercampur dengan najis menjadi merah misalkan, ya, itu najis, ya, walaupun lebih dari 2 kolah lebih banyak, tapi kalau berubah maka menjadi najis. Nah, ini dikurangi sama sampean, beberapa timba diambil hingga tersisa 2 kolah saja, tinggal 217 liter dan tidak berubah, nah, maka itu menjadi suci. Bisarti alla yankuso albaki an kullataini, sekiranya air yang tersisa tadi itu tidak kurang dari jumlah 2 kolah atau 217 liter sisanya, dan tidak berubah, tidak ada perubahan atau perubahannya hilang dengan dikurangi air tadi, maka itu kembali menjadi suci. Sebagaimana dalam kitab Zubat disebutkan, wa in binafsihin tafal taghayyuru wal ma'ila kaza'faranin yadhuru. Jadi kalau dengan sendirinya hilang perubahan itu, maka menjadi suci. Walma, atau ditambahi air sekarang juga menjadi suci. La kaza'faranin, bukan dengan ditambahi minyak ja'faron atau yang najis, ya. Minyak ja'faron atau kencing misalkan ditambahi dengan yang najis hingga mencapai 2 kolah, walaupun tidak berubah, itu menjadi najis airnya. Masailu fil ma, ada beberapa permasalahan di dalam air. Lana ghuslun wajibun, kita wajib mandi wajib, ya, kita punya mandi wajib. Yang kedua, wudu'un wajibun, kita wajib wudu. Ada wudu wajib, ada mandi wajib, ada wudu wajib. Wajib bagi kita. Wa mauha ghair musta'malin, tapi air sisa, siraman dari mandi atau siraman dari wudu, ghair musta'mal, tidak musta'mal airnya. Padahal biasanya sisa air dari mandi wajib, sisa air daripada wudu wajib, itu airnya musta'mal. Lah ini kok tidak musta'mal? Ma suratu dalik, itu seperti apa? Suratuhu idza nadara ghuslan masnunan ka ghuslil jum'ati. Ini contohnya seperti ini. Ada orang bernazar untuk mandi Jumat, ya, mandi Jumat. Maka dengan nazar, hukum mandi Jumat itu yang asalnya adalah sunnah berubah menjadi wajib karena nadarnya. Aw tajdidil wudu, atau bernazar untuk memperbarui wudu. Dia masih punya wudu, misalkan sholat duhur punya wudu, ya, sholat duhur. Nah, tadi kemudian masuk waktu asar, padahal belum batal ini wudunya. Kemudian dia nadar, nanti saya kalau masuk asar saya nadar mau wudu lagi misalkan. Nah, ini wudu yang kedua, tajdid wudu ini namanya nadar. Asalnya tajdidul wudu itu sunnah, berubah menjadi wajib lantaran nadarnya.
Fahuma fardhani, keduanya itu wajib. Mandi Jumat, tajdidul wudu menjadi fardu, menjadi wajib apabila dinazarkan. Wa ma'uhuma ghair mustakmalin, tapi air sisa dari mandi wajib keduanya itu tidak mustakmal. Kenapa tidak mustakmal? Li'annahuma lam yarfa'a al hadasah, karena keduanya itu tidak untuk menghilangkan hadas. Kan yang dinamakan air mustakmal, air bekas menghilangkan hadas atau bekas menghilangkan najis. Lah ini tidak menghilangkan hadas ya. Asalnya mandi sunnah berubah menjadi wajib lantaran nadar. Asalnya tajdidul wudu itu sunnah berubah menjadi wajib lantaran nadar. Jadi bukan menghilangkan hadas sama sekali. Maka air sisanya itu tidak dinamakan mustakmal. Wa wujubuhuma aridun, wajibnya itu baru. Asalnya tidak wajib, mandi Jumat itu sunnah. Bisa menjadi wajib lantaran nadar. Wal ibratu bil asli, yang dihitung, dilihat, yang menjadi iktibar yaitu hukum asalnya. Asalnya adalah sunnah, bukan apa? Ghuslul Jum'ah itu adalah sunnah. Tajdidul wudu itu adalah sunnah. Bisa menjadi wajib lantaran nadar. Maka sisa air bekas mandi Jumat dan air bekas tajdidul wudu walaupun wajib itu tidak untuk menghilangkan hadas, maka sisa airnya pun juga tidak dinamakan air mustakmal, yakni air suci dan mensucikan, bisa digunakan kembali untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Permasalahan yang kedua, lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addadatin jama'naha fi ina'in wahidin fama hukmu hadzal ma'. Sekarang misalkan kita punya air yang mutanajjis, air najis fi awanin muta'addidah, di dalam beberapa tempat. Jadi ada 5 timba. Ada 5 timba yang berisi air mutanajjis, bukan air najis ya, bukan kencing ini. Ada air yang terkena najis kesemuanya ini, yang 5 ini. Kemudian dikumpulkan menjadi satu di bak yang besar ya, atau timba yang besar yang mencapai 2 qollah. Ini bagaimana hukumnya? Maka jawabannya idza balagal kullata, ini dikala perkumpulan tadi itu setelah menjadi satu mencapai 2 qollah, yakni 217 liter, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Tadi kan kalau sedikit itu mutanajis, kena najis, berubah tidak berubah itu najis, kan begitu. Ini 5 dikumpulkan menjadi satu hingga mencapai 2 qollah dan tidak berubah. Maka itu fatohurun, maka suci, mensucikan. Walau furriqa ba'da dalika, walaupun nanti setelah dikumpulkan menjadi satu itu dipisah-pisah lagi, suci sudah nanti ya. Kalau dikumpulkan itu bedanya. Kalau sebelum dikumpulkan menjadi satu, 5 timba ini najis semua. Tapi setelah dikumpulkan menjadi satu mencapai 2 qollah dan tidak berubah airnya, setelah itu dipisah lagi menjadi 5 timba lagi ya, dipisah lagi. Maka setelah dikumpulkan dan dipisahnya itu sudah kembali menjadi suci, sudah tidak najis ya, karena sudah suci dengan satu kali kumpulan tadi. Wa illa fala yadhuru, tapi kalau tidak mencapai 2 qollah walaupun tidak berubah itu tetap najis, walaupun dikumpulkan menjadi satu tetap terkumpul ataukah dipisah-pisah itu tetap menjadi najis. Yang ketiga, masuratu ma'in balagha mi'ata kullatin. Bagaimana sekarang contoh rupa ada air yang mencapai 100 kullah. Bukan hanya 2 qollah ini, tapi 100 kullah. Walakinnahu najisun, tapi air 100 yang mencapai 100 qollah tadi dihukumi najis. Ma'annahu lam yataghayyar, padahal tidak berubah. Ini kan aneh kan? Seharusnya air yang hanya 2 qollah saja berubah menjadi najis kalau berubah ya dengan najisnya tadi. Kalau yataghayyar, berubah di antara salah satu sifatnya. Kalau tidak berubah, yang 2 qollah tadi tidak berubah menjadi najis ya, tidak berganti menjadi najis. Nah, sekarang ini ada air 200 qollah ya, 200 qollah dan tidak mutaghayyar. 100 qollah, 1000 qollah terserah sudah, tidak berubah tapi najis air tersebut. Seperti apa? Suratu dzalik fil ma'il jari, yaitu seperti contoh di dalam air yang mengalir.
Air yang mengalir bi ayyakuna fil majra najasatun waqifatun. Di dalam salah satu tempat mengalirnya air ini ada satu najis melekat di sana, diam di sana. Wa kullu jaryatin aqallu min kullatain, dan di setiap aliran ini, agot ini ya, apa namanya ini? Drainase ya, atau air kecil, got, nah, di pinggir-pinggir sawah gitu ya. Nggak sampai 2 kolah, per dihitung 60 cm, lebar, panjang, tinggi, dalamnya itu per dihitung 60 cm tidak mencapai. Semua air melewati dari sana, maka air semuanya yang jumlahnya banyak itu fahadal ma'u najisun. Air ini air najis namanya. Min ghairi taghayyurin, walaupun tidak berubah, madama fil majra, selama air itu masih mengalir ya, di tempat pengaliran tadi. Walau balagha mi'ata kullatin, walaupun sampai 100 kullah, au alfa kullatin, atau bahkan 1000 kullah. Atau bahkan 1000 kullah itu tetap dihukumi najis ya. Walaupun 1000 kullah. Hatta yajtami'a fi makanin aksara min kullataini, sampai ada nanti kumpulan dung-kedungan ya, tempat penampungan airnya itu yang sekiranya penampungannya itu lebih daripada 2 kolah. Maka fanahkumu bi tahuriyatihi, setelah itu suci, dan yang ke belakangnya itu suci sudah. Jadi begini, ada air kalau dihitung secara panjangnya ya, itu jumlah ini airnya itu mencapai 100 liter atau bahkan 1000 liter atau bahkan 1000 kolah, bukan hanya 1000 liter, 1000 kolah ya. Tapi dihitung di setiap selokan tadi, di setiap jalannya air itu tidak ada yang mencapai 2 kolah di dalam ukuran 60 cm-nya itu, karena dangkal misalkan dan sempit ya. Walaupun panjang itu dihitung satu air ya. Dihitung satu air. Maka apabila ada salah satu najis di antara jalannya itu, semuanya ini ikut najis, tidak bisa ikut, tidak mensucikan. Tapi seandainya di belakangnya ini ada tandon ya, gedung, kata orang Madura itu ada gedung, nah, ada gedung dan berkumpul di sini menjadi 2 kolah dan tidak berubah, kemudian di sini menjadi suci di gedung ini, dan air yang mengalir setelahnya walaupun kecil itu sudah menjadi suci karena sudah suci di sini ini tadi. Seperti itu. Yang keempat, masuratu ma'aini yasihut tatahhuru bihima infiradan la ijtima'an. Sekarang bagaimana contoh atau rupa ada 2 macam air. Yasihut tatahhuru bihima, boleh bersuci dengan kedua macam air ini infiradan, kalau per satu-satu. Memakai air yang A boleh untuk bersuci, memakai air yang B boleh untuk bersuci. La ijtima'an, bukan kalau dikumpulkan. Aneh. Jadi dipakai satu bersuci sah, dipakai satu bersuci sah. Tapi kalau dikumpulkan 2 air ini menjadi satu, maka malah tidak sah, tidak mensucikan. Aneh kan, tambah banyak kok malah tidak bisa mensucikan. Contohnya, idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun bima fi maqarrihi aw mamarrihi. Sekarang air ya dikumpulkan. Ada air tohur, air suci dikumpulkan dengan air yang idza turiha ma'un, dikala dilemparkan air yang suci mensucikan tapi berubah. Berubahnya dengan tadi bima fi maqarrihi, dengan sesuatu yang di jalannya tadi, au mamarrihi, atau kenangan lewatnya, katuhlub, seperti lumut ya. Dikumpulkan alama in tahurin ghairi mutaghayyirin, dikumpulkan kepada air yang suci yang tidak berubah. Setelah dikumpulkan fataghayyara bihi, kemudian berubah air yang tadi setelah dikumpulkan menjadi satu, kok malah berubah. Hatta salaba ismal ma'i alaihi, hingga merusak namanya air. Bukan lagi air mutlak tapi menjadi air muqayyad, atau misalkan pas dinamakan air rumput laut misalkan ya, dinamakan air lumut. Bukan lagi namanya masing-masing, sudah pas berubah makna.
berubah nama, fala yajuzu tatahhuru bih, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut karena sudah bukan air mutlak, yakni dinamakan air muqayyad. Li'anna hadat taghayyura yastaghnil ma'u anhu, karena perubahan ini itu bisa sebetulnya dipisah ya. Sebelumnya itu bisa dipisah kan. Nah, ini pas tidak bisa dipisah setelah menjadi satu. Setelah menjadi satu, maka perubahannya yang asalnya air mutlak berubah sekarang mempunyai nama tetap, nama melekat, nama khusus. Nah, itu kan tidak boleh, sudah hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, paham ya? Sekarang at-taghayyur at-taqdiri. Perubahan secara perkiraan, bukan secara yakin ya, hanya secara perkiraan saja. Ta'rifuhu annakuma binajasatil ma'i aw taharatihi taqdiran wa in kana sifatuhu sifatil ma'i. Sekarang definisinya taghayyur takdiri itu bagaimana? Adalah ada najisnya air ataukah sucinya air itu hanya secara perkiraan, direka-reka. Tidak ada keyakinan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicium oleh hidung, tidak bisa dirasa dengan lidah. Ya, tidak bisa berubah apa? Tidak bisa dibedakan. Nah, itu namanya takdiri. Ya, walaupun sifatnya seperti sifatnya air. Walahu halatani. Ini ada dua keadaan atau dua contoh atau dua kejadian. Yang pertama, tarotan yaqa'u fil ma'i najasatun muwafiqatun lahu fi sifati. Ada sesuatu tiban datang ke air yang mana sebuah najis ya, yang datang tadi adalah sebuah najis, yang najisnya tadi muwafiqatun lah fi sifati, yaitu cocok sama persis dengan sifatnya air. Ya, warnanya, baunya, rasanya misalkan persis kayak air. Kabaulin munqati'ir raihati, seperti kencing yang tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya misalkan ya. Fayuqaddaruh, maka nanti dikira-kira ala hasabi sifatin najasatil mukhalafati lil ma'i fi sifati. Dilihat, dikira-kira, ereken sifat-sifatnya najis itu yang sekiranya membedakan daripada sifatnya air bi asyaddis sifat, yaitu dengan paling bangetnya sifat. Yang paling mengena daripada kencing itu, walaupun sama kan sifatnya dengan apa, dengan air misalkan ya, yang paling mengena masa pas persis sama kan, tidak mungkin toh. Kalau wanil habri seperti warnanya tinta, itu pasti ya ada perbedaan nanti. Aurihil miski, atau dari segi baunya mungkin. Automil khalli, atau dari segi rasanya, kayak rasanya cuka. Fa in taghayyara taqdiran bisifatin bisifatin minha fanahkumu binajasatil ma. Apabila sekarang berubah secara perkiraan ya, seakan-akan itu lebih perkiraan dengan salah satu sifat daripada najis tadi, maka dihukumi air tadi adalah najis. Ya, wa hadza taqdiru la yakunu illa fil ma'il katsir, dan perkiraan ini tidak terjadi kecuali hanya dalam masalah air yang banyak. Air yang banyak ya, air yang banyak itu ketiban najis, kencing misalkan, dan kencingnya ini seakan-akan sifatnya itu sama persis dengan air, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada tidak ada warnanya misalkan. Maka kita lihat asyaddis sifat, paling tingginya sifat itu, paling bangetnya itu seperti apanya yang agak nyerempet kepada najisnya itu. Kalau lebih kuat ke arah sana, maka dianggap berubah secara takdiron, maka dihukumi najis. Nah, ini dinamakan istilah wajib ya, taghayyur. Perubahannya itu yang takdiri itu dalam air yang banyak diistilahkan istilah wajib. Kemudian yang kedua, tarotan yaqa'u fil ma'i ma'un minal ma'i tahirati. Ada sesekali misalkan jatuh kepada air sesuatu yang ma'i, perkara yang cair, yang suci. Nah, ada ada air ini ketiban ma'i, benda cair, nggak kayak minyak, itu ma'i namanya ya. Yang sifatnya ini
ma'i tadi, yang cair tadi sama dengan air. Ya, muwafiqun lil ma' fi sifati, menyerupai, mencocoki, sama dengan atau serupa dengan sifatnya air. Kama iwardin munqati'ir raihati, seperti air mawar yang tidak ada baunya. Au mustakmalin, atau air yang mustakmal, ya. Mustakmal ini kan tidak berubah. Fayuqaddaru, maka dikira-kira nanti ala hasabi sifatil ma'i al mukhalifati lil ma' fi sifati. Maka dikira-kira melihat sifat-sifatnya ma'i atau yang cair tadi yang sekiranya berbeda dengan air. Nah, dari segi apa? Bi awsatis sifati, dengan ya pertengahan sifat atau sifat yang standar. Kalau nil asiri seperti warnanya peresan atau jus, ya. Wa ta'miri rumani, dan rasanya delima. Warihil ladhani, dan baunya kayak kotoran telinga itu. Atau libani dzakari, yang apa? Yang muntuk, yang keluar, apa kata Maduranya itu? Ya, kayak baunya itulah. Fa in taghayyara taqdiran bi sifatin minha, apabila air itu berubah secara takdiran ini, ya, secara takdiran dengan salah satu sifat ma'i tadi, agak nyengat baunya misalkan dan semacamnya rasanya, maka fanahkumu bi annal ma'a tahirun, maka air itu air suci, tapi walaisa tahuron, tidak dinamakan air tohur, yakni tidak bisa mensucikan. Fala tajusut taharatu bih, maka tidak boleh kita bersuci dengan air tersebut, karena air tersebut hanya suci tapi tidak mensucikan. Wa hadat taqdiru yakunu fil ma'il qalil wal ma'il kasir, dan perkiraan ini, perubahan itu bisa terjadi pada air yang sedikit tidak sampai 2 qollah, atau air yang banyak, yakni air yang sampai 2 qollah atau lebih. Wa huwa mandubun, dan ini dinamakan istilah mandub. Falau hajama 'alal ma'i biduni ijtihadin, misalkan kita langsung nyebur moro-moro ada air, moro-moro wudhu tanpa ijtihad dulu, tanpa dilihat dulu warnanya, tanpa dicium dulu baunya, tanpa dicicipi dulu rasanya, murah-murah wudhu dengan air yang tadi itu bercampur dengan ma'i yang tohir, ya, yang sifatnya sama dengan sifatnya air, maka sohat toharatuhu, sah sesucinya orang tersebut dengan air tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab.